Pastor Budi Cahyadi. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur kalau pada hari ini saya bisa ada sekali lagi di tempat ini, melayani di tempat ini, ketemu dengan saudara semua di tempat yang baru. Karena terakhir kali saya melayani di Eklesia, waktu itu masih di Marubra. Dan itu ibadah terakhir. Sebelum minggu depannya pindah ke sini. Dan sekarang saya ada di tempat yang baru. Aduh, tempatnya bagus banget dan nyaman banget. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pastor Budi Cahyadi. Saya dulu beribadah di Eklesia dari tahun 94 sampai dengan tahun 96, saudara. Saya melayani di bawah pengembalaan Pastor Samuel Junaidi dan juga Pastor Gideon. Dan saya tadinya hanya datang karena saya dulu high schoolnya itu 4 jam dari sini di kota Bathurst. Dan karena pindah waktu itu lulus baru masuk uni, belum dapat gereja dan lagi cinta-cintanya dengan Tuhan, dan akhirnya ketemu gereja Indonesia yaitu Eklesia. Waktu itu masih ibadahnya di Ermington. Dari Ermington kemudian pindah ke Burwood, saudara, dan di Burwood ibadah di sana saya mulai dari setting kursi ya. Lalu kemudian sampai dipercaya oleh Om Sam dan juga Om Gideon untuk melayani dalam singers dan worship leader. Sekarang saya sudah di Indonesia, Bapak Ibu, sejak tahun 2002 saya pulang ke Indonesia dan saya melayani di Indonesia di Gereja Bethel Indonesia di bawah Pastor Niko, dan saya menggembalakan sekarang di GBI Rayon 17 sebagai gembala rayon di sana di Lampung, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kenalan dengan orang Lampung, ya saya berasal dari Lampung. Saudara ada yang dari Lampung di sini juga ada kenalan kita dari Lampung. Kalau main-main ke Lampung mampir ke gereja kami GBI Malahayati namanya, saudara, di Lampung. Nah saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sekali lagi dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa menjamah kami, ada kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, urapi setiap kami. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Berbicara kepada setiap kami seperti seorang bapa berbicara kepada anak-anaknya. Dan percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya seperti apa yang Kau inginkan. Agar setiap firman yang dititipkan kepadaku dapat aku sampaikan di tempat ini. Terima kasih Abba, aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Saudara, pada pagi hari ini atau siang hari ini saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Growing in the Word, ya. Bertumbuh di dalam firman. Growing in the Word. Saudara, bagi kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk mengetahui firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara, kita nggak cukup bagi kita hanya untuk datang ke gereja setiap minggu, dengar khotbah, mendengarkan penjelasan tentang firman seminggu sekali, itu nggak cukup. Ada banyak hari-hari ini pengkhotbah yang pandai dan ahli dalam berkomunikasi dan bercerita, saudara. Khotbah-khotbahnya disertai dengan berbagai macam humor, guyonan, cerita-cerita yang menarik. Semua itu bagus, semua itu baik. Kalau yang dibahas adalah topiknya firman Tuhan. Tapi kalau khotbahnya isinya cuma guyonan doang, isinya cuma cerita aja, kesaksian sih, tapi nggak ada firmannya, itu saudara harus perhatikan. Kalau khotbahnya isinya motivasi, memotivasi sih,
Pulang rasanya termotivasi, jadi semangat lagi. Tapi nggak ada firman Tuhannya, itu saudara harus hati-hati. Amin. Khotbah yang memotivasi bagus. Diisi dengan humor, diisi dengan kesaksian itu bagus. Tapi kalau nggak ada firmannya, nggak ada bobot ilahi Allah. Amin. Itu yang membedakan antara khotbah dengan ceramah. Antara speaking the word and just doing speech. Karena di dalam ceramah saudara nggak perlu bobot ilahi itu. Di dalam ceramah motivator nggak perlu ada bobot ilahi di dalamnya. Di dalam ceramah kenegaraan gak perlu ada bobot ilahi di dalamnya. Tetapi ketika kita membahas firman Tuhan, harus ada bobot keilahian Allah. Yang mengerti katakan amin. Apalagi sekarang ini ada banyak ajaran-ajaran khotbah-khotbah yang gak alkitabiah. Sejak pasca pandemi, ada banyak jemaat yang bisa mengakses khotbah lewat YouTube, lewat berbagai macam sosial media. TikTok cuma 3 menit saudara. Reels cuma beberapa menit. Tapi saudara harus tahu esensi firman yang disampaikan. Gak bisa kita memilah dan mengambil sepotong-sepotong. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini ada banyak khotbah, pengajaran-pengajaran yang ditafsirkan menurut pengertiannya sendiri. Ditafsirkan hanya untuk kepentingannya sendiri. Sehingga akhirnya menimbulkan banyak keresahan, kekacauan, bahkan menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus berhati-hati. Kita harus tahu firman, mengenal firman, dan bertumbuh di dalam firman. Amin. Nah, siang hari ini saya mau berbicara, memberikan kepada saudara 5 alasan kenapa kita harus bertumbuh dalam firman. Ya. Karena saya pengajar, 1 poin biasanya saya mengajar kira-kira 30 menit. Jadi 5 itu dikali 5 aja. Saya sudah minta Pak Gideon untuk sediakan makan siang di tempat ini. Jadi saudara dengerin saya khotbah selama 3 jam ke depan saudara. Nggak bercanda, saya juga lapar saudara. Ada 5 alasan kenapa saudara dan saya harus tahu dan mengenal dan bertumbuh di dalam firman. Yang pertama, kenapa sih kita harus bertumbuh dalam firman? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan kebenaran. Katakan kebenaran. Ngomongnya gak yakin, katakan kebenaran. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi dari sejak mereka kecil, mereka sudah dididik di rumah-rumah untuk mengerti tentang firman Tuhan. Mengerti tentang Taurat Allah, mengerti tentang perintah-perintah Allah. Jadi Yesus berkata kalimat ini bukan kepada orang sembarangan, bukan kepada orang yang baru tahu tentang firman, bukan. Dia berkata kepada mereka yang sudah ngerti firman, dan dia katakan begini, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kalau saudara tetap diam di dalam firman, di dalam kebenaran itu, maka engkau akan dimerdekakan. Di dalam Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tetap bersatu, ada satu kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan di sana. Dia katakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam firman? Kenapa kita harus tahu dan mengenal firman? Karena firman adalah kebenaran. Orang yang tahu kebenaran gak mungkin bisa dibohongin. Gak mungkin bisa ditipu. Karena kita tahu kebenaran.
Amin, saudara. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna, kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Sebuah kebenaran yang bisa diubah, yang bisa dimanipulasi, itu bukan kebenaran. Betul atau enggak? Gak bisa. Di dunia ini ada banyak yang disebut sebagai kebenaran. Ketika ada dua orang yang terlibat di dalam konflik, maka seringkali kita berkata, cerita yang benar itu yang mana sih? Tentunya ketika ada dua orang yang konflik, kebenaran itu bisa dilihat dari sisi yang sebelah sini, dan kebenaran itu bisa dilihat dari sisi yang sebelah sana. Enggak ada yang hakiki di dunia ini. Tapi firman Tuhan mau dilihat dari sisi manapun, dia tetap benar dan kebenaran itu tidak bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kebenaran yang bisa diubah, kebenaran yang bisa dimanipulasi, ditambah-tambahin, itu bukan kebenaran. Kebenaran yang dimodifikasi supaya lebih relevan. Pernah dengar kata relevan? Banyak kan sekarang kan? Wah, harus relevan dong. Gereja harus relevan dong. Kalau di sana terima pelangi-pelangi, di sini juga harus terima pelangi-pelangi dong. Gak bisa, saudara. Kenapa Pak gak bisa? Relevan dong. Allah itu kasih. Allah mengasihi semua orang sebagaimana mereka ada. Betul. Tapi kita tidak bisa memanipulasi kata kasih itu untuk bisa kompromi dengan dosa. Amin. Tidak bisa. Kebenaran yang bisa dimanipulasi, bisa diubah, bisa dimodifikasi, itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, saya mau katakan begini, suka atau tidak suka dengan firman Tuhan, firman itu adalah kebenaran. Kalau ada bagian hidup kita yang tidak selaras dengan firman, ada firman yang tidak kita sukai, rasanya firman itu kok nyinggung gua terus ya tiap kali. Bukan firmannya yang harus diubah, tapi saudara dan sayanya yang harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada firman yang kita nggak suka, skip aja, skip. Gak bisa di skip. Firman adalah firman, kebenaran adalah kebenaran. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, bukan firmannya yang diubah, kitanya yang harus berubah. Amin. Dan saya mau katakan begini kepada saudara, sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai dunia habis, firman Tuhan tidak akan pernah memanjakan saudara dan saya. Jangan pernah menganggap bahwa firman Tuhan itu memanjakan kita. Hanya karena firman Tuhan penuh dengan janji, dengan segala sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Firman Tuhan menceritakan tentang kasih Allah, bukan berarti bahwa firman akan memanjakan saudara dan saya. Firman akan terus mengkoreksi saudara dan saya sampai kita terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, sorry khotbahnya keras memang. Tapi zaman sekarang di jemaat saya sendiri pun saya harus didik mereka dengan keras. Karena kalau tidak dididik dengan keras, jemaat tidak akan tahu jalan yang benar. Dan siang hari ini, sebetulnya 2 hari yang lalu saya sudah kirimkan khotbah yang berbeda dengan Om Gideon. Tapi kemarin ketika kok rasanya saya perlu sampaikan ini. Dan saya mau katakan kepada saudara di tempat ini, ayo kita sama-sama dewasa. Kalau kita dimanjakan terus, kita gak akan bisa dewasa-dewasa. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh di dalam firman? Karena firman itu berkuasa. Katakan berkuasa.
Katakan berkuasa. Saudara dan saya harus tahu, harus kenal dan harus bertumbuh dalam firman karena firman Tuhan itu berkuasa. Ada kuasa yang besar di dalam firman. Bahkan oleh firman, Tuhan telah menjadikan dunia ini dari sesuatu yang kosong, sesuatu yang gak ada, dan sesuatu yang tidak berbentuk. Dari apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu semua dilakukan dengan firman. Kita buka bersama-sama dalam Kejadian, kita lihat bersama-sama Kejadian 1 ayat pertama sampai ketiga. Kejadian 1 ayat pertama sampai ketiga dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Dalam bahasa Inggris dikatakan chaos. The earth was in chaos. Chaos itu artinya kacau. Chaos itu artinya hancur, berantakan, gak berbentuk sama sekali. Acak-acakan. Tapi apa yang tidak berbentuk, apa yang kacau, berantakan, hancur, dengan firman Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Sehingga di akhir dari hari yang ke-6, Tuhan melihat segala sesuatunya itu menjadi sangat amat baik. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan apa yang kacau dalam hidup saudara, apa yang hancur dalam hidup kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu memperkatakan firman. Ketika saudara dan saya mengucapkan firman, ada otoritas di situ. Ada kuasa di situ. Kalau Allah menciptakan dunia ini dengan berfirman, dan firman itu keluar lalu mengubah segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka ketika saudara dan saya mengucapkan firman, ada kuasa yang keluar, maka keadaan kita, kondisi kita itu akan diubahkan oleh firman itu. Yang percaya katakan amin. Di dalam ayatnya yang lain Tuhan berkata, firmanku akan melaksanakan kehendakku dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman. Beberapa tahun yang lalu ada sekelompok anak muda di tempat kita, saudara, di Lampung. Entah dapat pengajaran dari mana mereka berkata bahwa nggak perlu kita memperkatakan firman. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mengajarkan kepada mereka, ngapain orang Kristen ngucapin firman terus. Yang sama diucapin berulang-ulang kayak mantra aja. Emangnya kita dukun, emangnya kita orang-orang kayak orang-orang dunia yang ngucapin mantra. Oh bukan. Kita beda dengan orang dunia. Yang kita ucapkan bukan mantra, yang kita ucapkan adalah firman Tuhan dan otoritas dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Dan ketika kita memperkatakan itu, telinga kita mendengar firman yang diucapkan. Dan ketika telinga saudara dan saya mendengar firman yang diucapkan, iman saudara akan bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau nggak pernah ngucapin firman, bagaimana kita bisa mendengar firman? Bagaimana iman kita bisa bangkit? Itu sebabnya saya mau katakan, perkatakan firman. Apapun keadaan yang saudara sedang alami, pergumulan apapun yang kita sedang hadapi, perkatakan janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Dan saudara harus percaya, ketika engkau memperkatakan itu, ada kuasa yang keluar. Dan otoritas dan kuasa itu yang akan mengubah keadaanmu
keadaan sekitarmu. Bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kuasa firman yang mengubahkan itu. Amin. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus tahu, harus kenal dan bertumbuh di dalam firman? Karena firman Tuhan itu adalah senjata rohani yang dahsyat. Katakan senjata rohani. Firman Tuhan adalah senjata rohani yang dahsyat. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Di sana dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Sejarahnya saudara harus mengerti bahwa kota Efesus pada waktu itu merupakan pusat dari penyembahan berhala dan penyembahan okultisme. Salah satu dewa yang besar yang disembah oleh orang Efesus itu adalah Dewi Artemis. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara akan mengerti apa yang terjadi. Pergolakan, pemberontakan, kekacauan yang terjadi di Efesus. Karena ada Injil yang masuk di sana. Dan akhirnya, mohon maaf saudara, penyembah-penyembah Efesus itu udah gak laku lagi. Sehingga mereka semua hatinya berbalik kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Dan ada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan. Akhirnya marah, menghasut orang kota Efesus untuk mereka bergerak dan melawan Paulus. Jadi di Efesus itu ada banyak penyembahan berhala. Ada banyak resistensi terhadap firman Tuhan atau Injil. Ada banyak penyembahan-penyembahan okultisme. Itu sebabnya Rasul Paulus tuliskan surat ini kepada jemaat yang di Efesus. Dan sebelum berakhir surat Efesus itu, dia tuliskan kalimat ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah segenap perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada zaman itu aja, Rasul Paulus sudah bilang saat itu merupakan hari yang jahat. Tapi hari-hari ini lebih jahat lagi saudara. Lebih ngeri lagi. Jadi firman ini masih tetap relevan bagi kita. Firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Kenakan senjata Allah dikatakan. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, seorang prajurit yang akan pergi berperang, gak mungkin pergi berperang tanpa membawa atau mengenakan perlengkapan perangnya. Betul apa enggak? Kalau ada prajurit mau dikirim ke Ukraina, gak mungkin yang dibawa itu adalah celana pendek, terus baju bunga-bunga, topi, kacamata hitam, ya tuh, kan gak mungkin. Yang dibawa pasti perlengkapan senjata dan kebutuhan untuk masuk ke dalam medan perang. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang masuk ke dalam medan perang nggak siap karena nggak pakai perlengkapan senjata Allah. Dunia rohani itu merupakan peperangan yang besar. Ketika the moment you believe in Jesus, that's when the spiritual warfare begins. Detik di mana saudara percaya kepada Yesus, saat itulah peperangan rohani itu dimulai.
Dan saudara harus siap. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus di situ menuliskan semua daftar perlengkapan senjata Allah yang harus dikenakan oleh orang percaya. Ada ikat pinggang, apa dikatakan di sana? Ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut untuk rela memberitakan Injil. Lalu dibilang di sana ada lagi perisai iman, ketopong keselamatan. Saya mau katakan semua perlengkapan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu penting. Nggak ada satupun yang nggak penting. Amin. Dan kita harus kenakan itu. Tapi dari semua daftar itu hanya ada satu alat yang bisa dipakai untuk nyerang dan untuk ngalahin musuh. Semua perlengkapan yang ditulis oleh Rasul Paulus di situ penting, tapi semua itu untuk menjaga diri saudara bertahan melawan terhadap serangan musuh. Tapi hanya satu perlengkapan yang bisa dipakai untuk nyerang dan ngalahin musuh, yaitu apa? Pedang roh firman Allah. Amin. Jadi saudara bisa saja rajin nginjil. Punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Kesaksian kemana-mana boleh, gak apa-apa. Engkau yakin engkau diselamatkan, memiliki ketopong keselamatan, oke. Engkau hidup di dalam kebenaran dan di dalam keadilan, oke. Engkau punya iman yang menentang segala panah api si jahat, oke. Semuanya bagus. Itu membuat saudara bisa bertahan berdiri. Tetapi kalau saudara gak punya firman, saudara gak kenal firman, gak tahu firman, gak bertumbuh di dalam firman, bagaimana saudara bisa hidup dalam kemenangan? Bagaimana saudara bisa mengalahkan iblis? Wong Tuhan Yesus ketika dicobai iblis 3 kali di padang gurun, itu merupakan peperangan rohani. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Dijitakin gitu iblisnya? Digebukin sama Tuhan Yesus? Enggak. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mengalahkan iblis di dalam peperangan itu? Dengan firman, 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 firman. Dan Yesus sendiri mengucapkan firman. Bagaimana mungkin orang Kristen gak mengucapkan firman? Halo. Amin. Saya berdoa saudara, firman ini keras pagi ini. Tapi jangan membenci saya. Karena firman adalah firman. Amin. Gue malesan ntar kalau ke Lampung datang ke gereja dia ntar dimarahin nih. Enggak. Firman adalah firman. Kalau saudara tahu firman, kenal firman, bertumbuh dalam firman, memperkatakan firman, engkau hidup di dalam kemenangan. Engkau sanggup melawan segala serangan tipu daya si jahat. Amin. Jadi gak perlu tiap kali, Om Git doain, Pastor Yapi doain, gak perlu. Tante Yudit di mana? Gak perlu. Kita perkatakan firman, berdiri di hadapan si jahat dan berkata, pergi engkau. Amin. Yang keempat, tenang, sudah tinggal 2 poin terakhir. Yang keempat, kenapa saudara dan saya harus tahu firman, kenal firman dan bertumbuh dalam firman? Karena firman Tuhan itu hidup. Katakan hidup. Katakan hidup. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan begini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman yang ada di dalam Alkitab saudara itu hidup. Bukan hanya sekedar tulisan atau rangkaian kata-kata yang ditulis oleh orang lalu kemudian dirangkum, dikanonisasi untuk menjadi Alkitab kita.
Bukan hanya sekedar buku yang kita taruh di shelf kita. Tapi Alkitab itu firman Tuhan. Dan setiap kata yang ada di Alkitab itu adalah hidup. Yang mengerti katakan amin. Setiap kata yang ada di Alkitab bukan hanya hidup, tapi ada kuasa di dalamnya. Itu sebabnya ketika orang yang sedang lemah, sedang takut, sedang bergumul, dia membaca firman Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Betul apa enggak? Karena beda dengan orang baca novel atau dengan orang baca koran. Orang yang lagi dalam pergumulan, dalam keadaan sedih, putus asa, baca novel, belum tentu terhibur. Baca koran apalagi saudara. Tapi membaca firman Tuhan ada kuasa di dalamnya yang bisa memulihkan kehidupan orang, membangkitkan dia dan menghibur dia. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bisa membedakan jiwa dan roh, pertimbangan dan hati kita. Dengan firman itu saudara bisa membedakan yang mana pikiran kita dan yang mana yang pikiran Tuhan. Mana perasaan kita sendiri, yang mana perasaan dari Tuhan. Yang mana keputusan yang kita ingin ambil sendiri, yang mana keputusan yang Tuhan ingin agar kita ambil. Kita bisa bedakan itu. Saudara, di akhir bulan Juni lalu saya pergi ke Amsterdam. Karena di Amsterdam itu pada waktu itu ada conference Empower 21. Dan di dalam Empower 21 itu ada berbagai macam leaders dan juga hamba-hamba Tuhan yang datang. Dan di dalam mereka bikin kelas-kelas sesi di siang hari. Dan di kelas-kelas sesi itu dibagi menjadi beberapa stream. Di hari yang kedua saya ingat saya mengambil salah satu workshop atau session yang ada. Dan saya masuk ke dalam workshop atau session marketplace. Dan ketika saya duduk di session marketplace, karena kebetulan memang saya masih dipercaya Tuhan juga untuk melayani di marketplace, saudara. Jadi ketika saya duduk di dalam kelas marketplace itu, ternyata yang diundang untuk berbicara di sana adalah seorang konglomerat yang ada di London. Namanya Lord Bob Edmiston. Nanti saudara Google dia. Ya. Lord Bob Edmiston. Lord Edmiston ini saudara, dia orang bilioner yang ada di London di Inggris, dan dia anak Tuhan, cinta Tuhan banget. Dia mulai bisnisnya di tahun 74 kalau saya nggak salah, hanya dengan 6.000 pound sterling. Dan sekarang Tuhan berkati dia, perusahaannya bertumbuh menjadi, saya nggak tahu berapa billion perusahaan itu saudara, nilainya. Dan dia cerita bagaimana ketika dia memulai bisnisnya itu, dia merupakan importir mobil Subaru dan juga Isuzu. Masuk ke Inggris. Dan Tuhan berkati dia secara luar biasa sampai bertumbuh bisnisnya menjadi bisnis properti dan juga bisnis financing. Sekarang dia udah gak terlibat lagi di dalam bisnisnya, dia sudah pensiun. Anaknya yang melanjutkan, lalu dia melakukan pekerjaan Tuhan. Kemana-mana dia bersaksi dan kemana-mana dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, di dalam sesi itu ada question and answer. Lalu ada orang yang nanya gini, Lord Edmiston, saya mau tanya, sebagai orang Kristen dan sebagai pemimpin bisnis, bagaimana caranya Anda mengambil keputusan di dalam dunia bisnis? Karena seringkali kami menemukan mengambil keputusan-keputusan di marketplace, di dunia bisnis itu nggak mudah, nggak gampang. Ada banyak hal yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi gimana caranya bisa ngambil keputusan yang tepat? Saya senang dengan jawabannya. Orang ini udah lanjut usianya, udah 70-an saudara. Dia tersenyum dan dia jawab dengan kalem. Dia bilang begini, tahu gak saudara bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang paling beruntung di seluruh dunia. Kalau orang di dunia bingung bagaimana caranya mengambil keputusan, tindakan apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus mereka ambil, kita orang Kristen gak perlu bingung.
Karena sebagian besar dari keputusan yang harus diambil, opsi, pilihan yang ada di depan kita, sebagian besar itu sudah dieliminasi oleh Alkitab. Gak boleh membohong, gak boleh menipu, gak boleh mencuri, gak boleh berzina, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu sudah dieliminasi sama Alkitab. Jadi tinggal pilih yang Alkitab izinkan. Enak kan jadi orang Kristen? Gak usah pusing. Gak yakin kayaknya. Permasalahannya bukan bisa ambil atau tidak keputusan itu. Tapi mau atau tidak. Kita siap atau enggak. Siap hidup jujur enggak? Siap hidup terbuka enggak? Siap hidup benar enggak di hadapan Tuhan? Itu masalahnya. Yes. Yes. Dan kalau kita masih ada yang belum siap, biar firman ini menjadi berkat siang hari ini, pulang dari tempat ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk siap melakukan firman, hidup dalam firman. Amin. Yang terakhir saya minta pemusik untuk maju ke depan. Yang terakhir, kenapa kita harus tahu, kenal, dan bertumbuh di dalam firman? Karena firman itu terang untuk jalan kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, pemazmur berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang. Orang yang berjalan di dalam terang tidak mungkin mudah terselandung, betul? Karena dia akan melihat, ini ada tangga, dia akan tahu. Tapi kalau gelap, kita nggak tahu ini ada tangga. Kita jalan tiba-tiba jatuh. Dan ketika kita jatuh, kita seringkali menyakiti diri kita lagi, melukai diri kita lagi, melukai diri kita lagi. Dengan keputusan-keputusan yang salah. Karena kita terselandung dan berjalan di dalam kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan pasti mudah dibohongin. Karena nggak tahu arah tujuannya. Tapi kalau saudara berjalan di dalam terang, saudara tahu tujuan kemana saudara akan berjalan. Mau kiri kanan saudara, menghasut saudara, ini loh kesini yuk, kesini. Saudara nggak peduli, saudara akan terus lurus. Tapi kalau saudara dalam gelap dan kiri kanan saudara mencoba untuk membujuk saudara, yuk ini loh yang benar, ini kesini loh. Nanti kalau kamu lurus terus akan salah loh. Kesini yuk, jalan situ lebih sempit. Ini lebih lebar, lebih gampang di sini. Kesini yuk, karena kita gelap, kita nggak ngerti ya kita ikut. Makanya kalau kita berjalan di luar firman, kita akan lebih sering terselandung, kita akan lebih sering terluka, dan kita akan lebih sering tersesat. Tapi kalau kita berjalan di dalam firman, firman itu nuntun, menerangi jalan kita. Dan sekali lagi saya katakan, firman itu tidak akan menuntun kita ke jalan yang mungkin kita senang atau kita suka. Tapi justru di jalan situ Tuhan akan setia menuntun saudara. Amin. Bagi saya lebih memilih jalan di mana Tuhan ada untuk menuntun saya. Meskipun jalan itu penuh dengan cucuran air mata. Tapi kalau Tuhan ada di situ, saya mau ada di situ. Amin. Ada banyak air mata yang saya lewati selama pelayanan. Tahun 2023 bukan tahun yang mudah bagi kami. Tapi saya lihat tangan Tuhan yang kuat di situ. Menopang, menguatkan, menghibur.
Bahkan ketika saya nggak mengerti, Tuhan ada di situ. Saya mau saudara ngalamin Tuhan secara pribadi. Engkau ngalami Tuhan secara pribadi. Kalau engkau tahu, kenal, dan bertumbuh dalam firman, engkau akan ngalami Dia secara pribadi. Pejamkan matamu, kita berdoa. Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Abba, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi umat-Mu pada siang hari ini. Aku tahu Engkau ada di tempat ini. Aku tahu Engkau sayang dan sangat mengasihi umat-Mu. Aku gak tahu apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Tetapi hamba-Mu berdoa biarlah mereka bisa menemukan Engkau di dalam firman. Mereka boleh kuat, mereka boleh bertumbuh dan mengenal Engkau di dalam firman. Aku berdoa ketika mereka memperkatakan firman, ada kuasa yang keluar dalam hidup mereka. Ketika mereka mengenal firman, mereka sesungguhnya sedang mengenal Engkau, Yesus, firman yang menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu hamba-Mu berkati umat-Mu di tempat ini. Semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, berkati mereka supaya gereja ini bertumbuh, kuat, dan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Abba. Aku serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin, amin.